Makanya aneh, sholat kagak boleh berdekatan. Padahal kita tahu kanan kiri kita orang beriman, berwudu dia, ya kan? Niatnya baik datang ke masjid. Nah ini tempat yang nggak ada jaminan kiri kanan nih muslim apa kagak, berwudu apa kagak, bahkan mandi apa kagak gitu kan? Di pesawat boleh pak, deket-deket pak. Dan pasti pakai AC di pesawat. Coba naik pesawat nggak pakai AC, rame-rame demo tuh penumpang. Nah, ini kenapa di masjid? Tempat dimana semua orang niatnya baik, ya, datang juga udah dengan baik, dia udah berwudu, ya kan? Dan kita paling-paling 10 menit, paling lama tuh pak, ya itu kalau misalnya imamnya model hafiz-hafiz dari Baitul Quran gitu kan, panjang bacaannya gitu sampai 10 menit, ya kan? Dan kita semua berdirinya ngadep ke sana pak, nggak begini. Nah ini di pesawat, mana ada naik pesawat 10 menit pak? Ada nggak naik pesawat 10 menit? Hah? Baru naik, ya kan? Baru juga dengerin pengumuman dari siapa pilotnya gitu. Naik pesawat minimal 45 menit, 1 jam minimal. Apalagi kalau perjalanan pergi haji 10 jam, ya kan? Bisa gitu nggak ngobrol sama kiri kanan? Bisa? Ya mungkin. Manusia itu makhluk sosial. Jadi ada sesuatu yang nggak logis di sini. Dan kita rame-rame diajak berpikir nggak logis gitu. Ngikutin lagi. Gitu. Makanya saya bilang ini kebodohan masif ini pak. Kita rame-rame diajak untuk jadi orang kayak nggak punya pikiran, nggak punya akal sehat gitu loh pak. Ya, ajib. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, era banyak fitnah ini yang gelap gulita ini dikarenakan apa? Dikarenakan yang mimpin memang hidup dalam kegelapan. Yang mimpin tuh taunya yang gelap aja. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang sebenarnya Nabi tiap hari menyarankan kita baca wirid ini pagi dan sore. Surat Al-Baqarah 257, 2 ayat sesudah ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang beriman. Wali itu artinya pemimpin, pelindung, penolong bagi orang-orang beriman. Ketika Allah saja dijadikan sebagai wali oleh orang-orang beriman, apa yang terjadi? Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Sedangkan orang-orang kafir wali-wali mereka ialah taghut. Taghut itu apa? Taghut itu setan, dan siapapun yang afiliasinya ke setan itu taghut. Dan kalau taghut dijadikan wali, pemimpin, pelindung, penolong, apa yang terjadi? Mereka akan mengeluarkan kalian dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran, dan mereka ini penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itu bukan taugutnya doang, yang ngikutnya juga semua jadi penghuni neraka. Jadi Anda tahu pak, kafir-kafir yang mimpin dunia sekarang ini pak, ini kelasnya bukan kafir zimmi, bukan kafir muahid. Kafir zimmi itu kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam, dia hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, dia tunduk, nggak neko-neko gitu. Ini bukan kafir model begitu. Lawang sekarang pemerintahan Islam aja kagak ada. Terus kafir muahid itu kafir yang punya perjanjian sama kita, nggak akan saling menyerang karena saling menghormati. Gitu. Ini bukan yang model begini juga. Kita nggak punya perjanjian sama mereka. Ini namanya kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Dan mereka ini pak terkenal sebagai orang-orang anggota secret societies. Secret society itu artinya apa? Masyarakat rahasia, organisasi-organisasi rahasia yang nama-namanya diantaranya Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Skull and Bones ya. Ini nama-namanya. Yang mana dalam pertemuan rahasia mereka, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan rapat-rapat untuk mengelola dunia ini pak. Rumusan politiknya, rumusan ekonominya, rumusan sosialnya, rumusan macam-macamnya pak. Tapi bukan hanya itu pak, yang lebih mengerikan, mereka mengadakan ritual-ritual, upacara-upacara penyembahan setan. Ya, ini bukan rahasia pak, Anda bisa cari, lihat aja di internet, buka aja Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Skull and Bones. Ya contoh, George Bush itu anggota Skull and Bones itu pak. Ya, bukan rahasia ini pak. Ini semua ada, asalkan kita mau cari tahu aja informasinya, ada semua ini. Jadi bisa Anda bayangkan pak, orang-orang yang doyan mengadakan pertemuan rahasia yang di dalamnya ada penyembahan setan, terus mereka mimpin dunia pak, ngelola dunia pak. Ya kira-kira dunia diarahkan menuju Allah apa menuju setan?
menuju setan. Karena dari pertemuan-pertemuan itu, dari penyembahan ritual itu, dapatlah mereka bisikan-bisikan dari iblis, dari setan, yang mereka ikuti, ya. Nah, jadi beda sekali dengan orang beriman. Orang beriman itu diarahkan Allah dalam surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, supaya engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi waktu Nabi hidup di Mekah dalam kegelapan jahiliyah, musyrikin zolim memimpin di Mekah, ya, Nabi itu menggunakan Al-Quran sebagai sarana berdakwah. Jadi ayat-ayat Allah ini, Al-Quran ini jadi sarana berdakwah. Dan dari semangat istiqomah untuk berdakwah dengan Al-Quran inilah Allah rubah dari situasi gelap menjadi bercahaya. Kalau itu dulu pernah terjadi, sekarang bisa terjadi, Pak. Makanya saya anjurkan kepada Bapak dan Ibu, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadilah orang-orang yang rajin akrab dengan Al-Quran. Dan akrab itu maknanya bukan hanya rajin tilawah, rajin menghafalkan, tetapi yang sangat amat penting, rajin tadabbur Al-Quran. Pelajari, fahami makna dari Al-Quran, ya. Nah, jadi bisa Anda bayangkan kalau orang beriman yang memimpin dunia, Al-Quran jadi pegangannya, udah bener itu, maka dunia ini akan diarahkan ke cahaya, Pak. Tapi kalau yang memimpin orang-orang jadi hamba-hamba setan, tauhid, ya kan, wajar dunia ini makin lama makin gelap, Pak. Makin gelap. Begitu. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Zaman ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu kemurtadan. Hadisnya lanjutannya, Pak. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Nabi nggak bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Bukan urusan perbuatan ini, Pak. Ini urusan pindah kapling. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda dunia, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus hanya dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini, bahwasanya manusia muslim tidak sekedar terjerembab dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai membatalkan iman, jadi murtad, Pak. Perlu contoh? Perlu contoh? Perlu, ya? Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian lihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fabilisani. Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan. Fa illam yastati fabiqalbih. Kalau nggak sanggup dengan lisan, dengan apa? Dalam hati, ya kan? Wa dzalika dha'aful iman. Dan yang mengingkari dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Jadi ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan terbaik ngadepin kemungkaran adalah ubah dengan tangan, amal, perbuatan, ya kan? Nggak bisa dengan amal, dengan lisan, ngasih nasihat. Nggak berani juga ngasih nasihat, minimal dalam hati gerendeng-gerendeng. Wah, nggak bener nih, gitu, ya kan? Tapi ingat, gerendeng-gerendeng itu selemah-lemahnya iman.